guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di sini saya ingin berbagi informasi mengenai surat dakwaan, yaitu dakwaan dari materi hukum acara pidana. Tapi seperti biasa, sebelum kita going to the next level, kita jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Adina Putri, NIM 1909155157, Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai materi dakwaan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan surat dakwaan? Surat dakwaan itu merupakan suatu rumusan tindak pidana yang diperoleh dari hasil proses penyidikan dan dimuat dalam suatu akta guna untuk membawa hasil proses penyidikan tersebut untuk diperiksa di pengadilan dan diputuskan oleh hakim terhadap sangkaan tindak pidana yang disangkakan oleh tersangka tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dan isi surat dakwaan. Nah, dalam pasal 143 ayat 2, di mana penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, dan jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka tersebut. Ini termasuk dari syarat sah formil dari surat dakwaan. Nah, kalau ada syarat sah formil berarti juga ada dong syarat sah material. Nah, syarat sah materialnya ini di mana uraiannya itu harus cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Sekarang kita menuju ke bentuk surat dakwaan. Nah, dakwaan tunggal di mana hanya terdiri dari satu rumusan tindak pidana, seperti contohnya kasus pencurian biasa. Kedua, ada bentuk surat dakwaan alternatif. Terdapat beberapa dakwaan yang disusun berlapis, yaitu lapisan satunya merupakan alternatif yang bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila belum didapati kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat kira-kiranya atau dapat dibuktikan oleh hakim. Ketiga ialah bentuk surat dakwaan subsidiar. Nah, dakwaan subsidiar ini juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya dan sistematis. Jadi, tindak pidana tersebut diurut dari tindak pidana tertinggi ke tindak pidana terendah. Nah, yang keempat adalah bentuk surat dakwaan kumulatif. Dalam bentuk surat dakwaan kumulatif ini didakwakan atas beberapa tindak pidana yang sekaligus semuanya kita tindak, semuanya didakwakan. Harus dibuktikan satu demi persatu. Alasannya karena suatu rumusan tindak pidana ini berdiri sendiri dan merupakan tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. Kita masuk ke dasar-dasar hukum dari surat dakwaan tersebut. Di pasal 140 hingga pasal 144 dan pasal 150 KUHP.